Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat pagi dari sini. Seperti biasa, review 32 besar, 3 pertandingan yang ingin gua bahas. Dan ingin gua mulai dulu dari Spanyol menghadapi Austria ya. Wow, Spanyol luar biasa, menunjukkan dominasi, menunjukkan mungkin perbedaan kelas ya dari bagaimana pertandingan itu berjalan di babak pertama dan juga di babak kedua dan juga secara keseluruhan. Menurut gua Spanyol luar biasa. Spanyol eh ya menunjukkan kelas yang berbeda. Menurut gua menunjukkan bahwa mereka kalau dilihat dari bagaimana mereka berjalan, oke, di pertandingan pertama sempat dikejutkan ya kan, mereka ditahan imbang, tapi setelahnya mereka terus mendapatkan hasil-hasil positif, termasuk juga menghadapi Austria di babak 32 besar di mana skornya sangat telak, 3-0. Ini adalah knockout stage. Ini adalah pertandingan di mana negara bertemu dengan negara lain yang lolos dari fase grup. Tapi Spanyol menunjukkan kualitas yang berbeda menurut gua. Bahkan di babak pertama mereka sudah menunjukkan 64% ball possession lebih banyak daripada Austria dan juga 11 total tembakan shots. Bahkan kiper dari Austria ini dipaksa betul ya menurut gua untuk Schlager, by the way, ini dipaksa betul-betul untuk menjadi benteng terakhir yang harus kokoh. Kalau tidak, ya bisa saja kebobolan lebih banyak lagi. Nah, walaupun Spanyol nih sudah unggul 1-0, yang tadinya gue pikir oke, mungkin Austria akan memberikan situasi yang berbeda, perlawanan yang berbeda juga, tapi ternyata tidak. Bagaimana Spanyol tetap menekan, bahkan di babak kedua mereka terus berusaha untuk mencari gol-gol tambahan dan memaksa Austria dalam posisi bertahan. Bukan hanya sepak bola menyerang dari Spanyol, tapi juga ya tiki-taka bisa dikatakan seperti itu ya. Bagaimana aliran bola, pergerakan yang dinamis, dan ini juga dilakukan secara konsisten, membuat pertandingan itu, kalau yang menjadi pendukung Spanyol, tentu saja sangat enak untuk disaksikan. Well, pendukung netral pun juga seperti itu ya, karena sepak bolanya menurut gua termasuk sepak bola yang indah untuk ditonton kan di babak 32 besar ini. Dan mereka bisa menambah 2 gol lagi, 3-0, membawa mereka lolos ke babak 16 besar dengan sangat meyakinkan. Di sisi lain juga memulangkan Austria, dan ini membuat menurut gua ya menunjukkan perbedaan kelas lah antara Austria dan juga Spanyol, bahwa mereka sangat pantas untuk lolos ke 16 besar. Di pertandingan kedua yang ingin gue bahas, gue ingin lompat dulu juga di pertandingan yang menunjukkan perbedaan kelas, Swiss menghadapi Algeria, di mana menurut gue faktor pengalaman di turnamen-turnamen besar tingkat dunia terutama yang dimiliki oleh Swiss yang nampaknya di atas dari Aljazair, ini yang memberikan perbedaan yang akhirnya membawa Swiss ini unggul 2-0. Swiss mampu memanfaatkan situasi-situasi sempit yang mereka miliki di pertandingan tadi. Mereka bisa misalnya memanfaatkan konsentrasi lawan yang belum seutuhnya hadir, bagaimana gol yang tercipta di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua. Algeria yang ya menurut gua bisa dikatakan membuat kejutan ya dengan akhirnya bisa lolos ke babak knockout ini. Mereka nampak memang skuad ini belum memiliki secara kesatuan ya, belum memiliki pengalaman yang memadai, sehingga konsentrasi yang bolong di menit-menit krusial, terutama di awal babak pertama dan juga babak kedua, ini masih terjadi. Dan di turnamen sebesar ini, di mana ya persaingan sangat ketat, kualitas juga sangat tinggi, hal-hal seperti ini bisa sangat menentukan. Dan betul saja mereka terhukum bahkan 2 kali, di babak pertama dan juga di babak kedua. Bagaimana gol bagi Swiss itu tercipta memang di periode-periode penting, periode-periode sempit, periode-periode di mana memang banyak tim itu kekurangan konsentrasi. Setelahnya ya mereka berusaha untuk bereaksi, untuk mencari momentum dan juga peluang. Tapi bagaimana keadaan di atas lapangan pun, bagaimana eksekusi misalnya final passing ya,
Lalu juga bagaimana ya itu tadi eksekusi ketika ada peluang ataupun momentum. Gua menilai ya ada mental yang berbicara di sana ya bagi pemain Aljazair. Kualitasnya tidak cukup bagus untuk bisa membuat peluang-peluang tersebut itu menjadi hal yang memang sangat mengancam sekali. Sebaliknya, Swiss yang mengandalkan juga transisi yang cepat dan rapi, dan ini sudah ditunjukkan sebenarnya dari group stage juga ya. Ya, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya menang pengalaman, tapi juga ada situasi teknis, situasi taktikal yang memang mereka unggul daripada Aljazair. Uniknya, bagaimana pelatih dari Aljazair ini, yaitu adalah Petkovic, ini adalah orang Swiss. Dan sebelumnya Petkovic ini juga merupakan mantan pelatih tim nasional Swiss. Sementara ya Murat Yakin memang selama beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pelatih tim nasional Swiss dan sudah memiliki pengalaman juga ya terkait dengan skuad Swiss. Jadi memang sudah terlihat memang sangat menguasai sekali sih menurut gua skuad ini, dan juga dengan pengalaman yang dia miliki. Dan ya Swiss akhirnya bergerak ke babak 16 besar. Swiss sendiri kalau gue lihat dari group stage sebenarnya mereka juga sudah menunjukkan apa ya, situasi yang menarik. Bagaimana di awal mungkin mereka membuat kejutan, ditahan oleh Qatar, tapi setelahnya mereka bisa bangkit. Misalnya mereka unggul telak menghadapi Bosnia, dan bahkan mereka mampu menang menghadapi tuan rumah Kanada dengan segala atribut dalam tanda kutip tuan rumah ya, artinya dukungan, supporter dan lain-lain. Mereka bisa meraih kemenangan dan melangkah ke babak 32 besar dengan status sebagai juara grup luar biasa. Dan mereka memang membuktikan, menunjukkan bahwa ya mereka memang pantas untuk bisa melaju ke 16 besar menyingkirkan Aljazair. Dan pertandingan terakhir yang ingin gue bahas, ini pertandingan yang dramatis, yaitu adalah Portugal menghadapi Kroasia. Di babak pertama, kalau dilihat dari permainan ya Portugal lebih dominan dari sisi possession, dari sisi peluang. Walaupun demikian, end passing ataupun juga finishing belum maksimal. Dari data yang gue lihat 9 total shooting, hanya 1 yang on target, tapi ada 2 big chances, 68% ball possession bagi Portugal, sangat dominan. Tapi Kroasia, mereka mengambil pendekatan bertahan dan mereka bisa melakukannya menurut gue dengan cukup baik. Bukan hanya bertahan, tapi juga transisi. Karena mereka kalau gue lihat juga jeli dalam melakukan transisi yang cepat dan juga berbahaya, dan sering sekali ini juga mengancam. Di babak kedua ada pendekatan yang berbeda lagi. Mereka tampil lebih agresif dari awal, tempo mereka naikkan, dan mereka akhirnya bisa unggul duluan di menit ke-53, sekitar 10 menit awal babak kedua. Bukan itu saja, mereka pun juga sempat mengancam ya menurut gua di pertandingan tersebut dengan beberapa peluang yang didapatkan oleh Kroasia. Setelah mereka unggul 1-0 pun juga sempat mereka mencetak gol lagi tapi offside. Lalu Portugal juga ingin mengejar ketertinggalan dengan membuat beberapa perubahan di atas lapangan. Mereka juga berusaha untuk tampil lebih tajam. Ada berbagai peluang, misalnya seperti kayak Rafael Leo, lalu juga Cristiano Ronaldo yang mencetak gol tapi offside. Namun ada situasi pelanggaran yang dilakukan ya oleh pemain Kroasia di kotak penalti dan dihukum penalti. Menurut gue itu memang betul pelanggaran. Memang berbeda ya situasi yang seperti kayak ada set piece ataupun juga corner. Bagaimana kiper itu lebih dilindungi, katakanlah seperti itu. Jadi ketika ada sentuhan-sentuhan sedikit itu sudah dianggap pelanggaran. Berbeda dengan kompetisi yang lain ya menurut gue. Tapi anyway, bisa menyamakan kedudukan. Ada Siu di sana dari Ronaldo, jadi fans Ronaldo tentu saja happy ya. Dan setelah itu pun juga Kroasia menunjukkan bahwa mereka punya pengalaman. Bagaimana penampilan Piala Dunia sebelumnya, mereka juga tampil mengesankan dengan skuad yang ya mayoritas mungkin hampir sama. Mereka punya pengalaman di situ, mereka punya kualitas, mereka punya kesatuan, dan mereka tahu bagaimana mereka harus bereaksi. Mereka keluar menyerang, mereka menciptakan peluang, dan ya ada beberapa keputusan, misalnya dari VAR ya. Ini juga merupakan bumbu yang menarik di pertandingan tersebut. Puncaknya adalah ketika
Portugal berhasil unggul 2-1 di injury time. Gonzalo Ramos yang tadinya ketika gol itu terjadi gue pikir oke, ini akan selesai pertandingan karena gol tercipta di injury time, tapi ternyata tidak. Kroasia yang menunjukkan mereka memiliki mental yang luar biasa, mereka memiliki pengalaman dan mereka tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka berhasil menyamakan kedudukan, tapi akhirnya harus dianulir karena ada kontroversi offside di sana ya melalui VAR. Ya kalau memang itu ada sentuhan bola yang kabarnya memang ada teknologi yang bisa mendeteksi, itu memang offside ya, karena walaupun tipis tapi inilah sepak bola saat ini. Hal-hal tipis seperti ini memang sangat menentukan hasil pertandingan karena ya juga sudah dibantu oleh perangkat-perangkat teknologi tentu saja. Kroasia tersingkir, kalah 2-1 menghadapi Portugal. Tapi di sisi lain gue melihat bahwa mental dari Kroasia ini memang luar biasa sih. Mental dari Kroasia ini luar biasa. Sebaliknya ada situasi mungkin berbau keberuntungan bagi Portugal. Dan kalau dilihat bagaimana Portugal ini berjalan dari penyisian grup, misalnya kalau dibilang mereka meyakinkan, enggak sih bagaimana mereka di pertandingan pertama. Oke, mungkin ada situasi demam panggung, adaptasi dengan turnamen dan lain-lain. Ditahan oleh Kongo. Kongo ternyata juga merupakan tim yang luar biasa ya. Di Piala Dunia kali ini mereka menang 5-0 menghadapi Uzbekistan. Tapi ketika menghadapi Kolombia, mereka menghadapi sebuah kesulitan. Menghadapi tim yang juga memiliki kualitas dan juga pengalaman, mereka kesulitan di sana. Dan ketika menghadapi Kroasia pun juga demikian. Nah, namun gue juga melihat modal ini bisa menjadi besar bagi Portugal. Oke, katakanlah mereka menang dalam tanda kutip beruntung menghadapi Kroasia, tapi ini juga akan memupuk atau memberikan semacam kayak kepercayaan diri yang besar bahwa kita bisa menang menghadapi sebuah negara, sebuah tim yang memiliki prestasi yang bagus di Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Kroasia. Dan mereka akan melangkah menghadapi tim yang juga memiliki kualitas yang luar biasa, Spanyol, tetangga dari mereka ya. Dan ini akan merupakan sebuah pertandingan yang menarik sih menurut gue untuk dinantikan di babak 16 besar. Kita lihat ya, akan sejauh apa Cristiano Ronaldo ini melangkah bersama dengan tim nasional Portugal. Oh ya, satu hal yang menarik juga, akhirnya Cristiano Ronaldo diganti oleh Roberto Martinez. Ya menurut gue pertimbangan mungkin karena Cristiano sudah mencetak gol. Ini merupakan gol pertama di knockout stage kalau tidak salah untuk Cristiano Ronaldo. Dan memang Dan memang ada kebutuhan strategi yang berbeda dari Roberto Martinez. Dan ya tidak ada hal yang berlebihan menurut gue dari proses pergantian tersebut. Misalnya Ronaldo marah-marah atau seperti apa, ternyata tidak ya. Dia pun juga duduk dengan tenang di bangku cadangan, bahkan memberikan motivasi juga dari pinggir lapangan, menunjukkan senioritas yang bagus juga sih menurut gue dari seorang Cristiano Ronaldo. Tapi ada banyak sekali hal yang dramatis, banyak sekali hal yang menarik yang menjadi bumbu akhirnya dari Piala Dunia 32 besar ini, karena sebelum-sebelumnya pun juga ada hal-hal demikian. Dan ternyata partai antara Portugal menghadapi Kroasia ini juga tidak ketinggalan dengan bumbu dramanya tersendiri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.